Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kapan sebaiknya kita datang ke dokter spesialis urologi saat COVID-19 sedang meningkat. Namun, sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya coronavirus disease 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh virus jenis baru, yaitu SARS-CoV-2, di mana pertama kali ditemukan di Wuhan pada tanggal 1 Desember 2019. Kemudian WHO menetapkan sebagai kondisi pandemi pada 11 Maret 2020. Tanpa terasa, waktu terus berlalu, sudah lebih dari 1,5 tahun pandemik COVID-19 melanda kita semua. Keadaan ini memaksa kita untuk tidak kemana-mana. Namun, ada kalanya kita harus mencari pertolongan atas keluhan yang kita hadapi, termasuk keluhan di bidang saluran kemih. Di satu sisi, pandemik membuat banyak orang untuk takut menuju ke rumah sakit. Namun, bukan berarti kita terus membiarkan kelainan kita akan semakin berat. Waspada terhadap tertular COVID-19 memang tetap harus kita lakukan. Namun, bukan berarti juga mengabaikan penyakit yang diderita. Urologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang menangani kelainan saluran kemih pada pria, wanita, serta organ reproduksi pada pria. Terdapat beberapa kasus urologi yang merupakan kegawat dauratan sehingga pasien harus segera mengunjungi rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Bila tidak ditangani segera, bahkan mungkin akan menimbulkan komplikasi yang semakin sulit untuk diobati. Apa saja kasus kegawat dauratan di bidang urologi tersebut? Oke, kegawat dauratan di bidang urologi itu ada dua macam, yaitu yang pertama trauma, yang kedua adalah yang non-trauma. Yang trauma itu apa saja? Di antaranya trauma ginjal, trauma ureter, trauma kandung kemih atau vesika urinaria, kemudian trauma uretra, trauma genitalia. Sedangkan yang non-trauma itu adalah di antaranya satu, retensi urin, anuria atau tidak mengeluarkan kencing sama sekali, hematuria atau kencing darah, nyeri pinggang atau kolik ureter, urosepsis atau infeksi yang berat karena saluran kemih, kemudian gangguan aliran darah di bagian genitalia, bisa karena torsiotestis, priapismus, ataupun parafimosis. Trauma ginjal atau cedera pada ginjal itu mengenai 1-5% dari keseluruhan trauma, terutama trauma di sekitar abdomen atau perut dan pinggang. Mekanisme trauma 90% karena trauma cedera tumpul dan sekitar 20% adalah tajam. Mayoritas trauma ginjal dilakukan tindakan konservatif, tetapi ada beberapa kelainan yang grade-nya cukup tinggi, misalkan grade 5, mungkin membutuhkan tindakan pembedahan. Sehingga jika kita menemukan cedera, kecelakaan misalkan mengenai daerah perut, kemudian abdomen dengan ada gambaran hematuria atau kencing darah, segera datang ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat dan terapi yang tepat pula. Trauma yang kedua atau cedera yang kedua adalah cedera kandung kemih atau saluran kencing. 10% dari trauma urogenital terkenai daerah ini, kemudian 2% dari cedera di daerah perut atau abdomen dengan penyebab yang sama dengan ginjal, yaitu 67 sampai dengan 86% karena trauma tumpul, kemudian sisanya sekitar 14-33% karena cedera tajam atau trauma tajam. Dari semua kasus trauma di kandung kemih atau buli-buli biasanya itu mengenai atau dikarenakan atau correlated dengan gangguan atau tulang patah pada tulang pelvis atau tulang duduk. Ini juga disebabkan karena kecelakaan biasanya atau jatuh, kemudian yang ditandai dengan adanya kencing darah
kemudian ditandai dengan tidak bisa kencing mungkin bisa juga, atau nyeri, atau adanya jejas di daerah suprapubik atau daerah perut bagian bawah. Nah, pada kasus ini seorang harus mendatangi pusat kesehatan, misalkan di UGD, untuk mendapatkan diagnosis yang lebih tepat. Misalkan dibutuhkan imaging dengan sistografi misalkan, kemudian CT scan, kemudian diberikan terapi yang tepat. Apakah perlu di-repair kandung kemihnya, atau mungkin hanya dengan konservatif, pemasangan kateter, atau misalkan harus pembedahan yang cukup besar. Oke, trauma yang ketiga adalah trauma uretra atau cedera uretra. Uretra itu adalah saluran kencing yang paling bawah, yang pada daerah genitalia kalau pada laki-laki. Nah, cedera uretra ini mengenai sekitar 4 sampai dengan 19% kasus dari keseluruhan trauma di saluran kencing. Kemudian ditandai dengan riwayat sebelumnya jatuh atau kecelakaan yang terkait dengan tulang daerah pelvis atau daerah bagian tulang duduk juga patah. Kemudian membutuhkan diagnosis, sehingga tetap harus mendatangi ke pusat kesehatan, pusat layanan kesehatan. Kemudian selain diagnosis, setelah ditetapkan mungkin membutuhkan manajemen yang lebih tepat keadaan-keadaan ini. Selanjutnya adalah cedera pada ureter. Ureter itu adalah saluran kencing dari ginjal ke kandung kemih, jadi di antara ginjal dan kandung kemih. Cedera ini memang sangat jarang, sekitar 1% dari keseluruhan cedera di saluran kencing. Nah, penyebabnya karena apa? Sama, bisa karena cedera tumpul ataupun tajam, misalkan terjatuh, kalau tajam misalkan terkena celurit. Nah, apa yang terlihat dari pasien ini bisa kita temukan, mungkin adanya kencing darah, kemudian ada luka atau jejas di daerah pinggang sebelah baik kanan ataupun kiri. Kemudian kondisi ini tetap membutuhkan pelayanan dengan diagnosis yang lebih tepat, kemudian terapi atau penata laksanaan yang tepat, karena mungkin membutuhkan tindakan operasi kah atau hanya tindakan konservatif, tergantung dengan keadaan cedera dari ureter tersebut. Oke, cedera berikutnya atau trauma yang kelima adalah trauma genitalia. Trauma genitalia ini berarti trauma yang bisa mengenai penis ataupun mengenai daerah skrotum atau testis. Penis ini biasa mungkin karena kena benda tajam, bisa juga karena benda tumpul. Misalkan benda tajam, misalkan karena KDRT, misalkan, atau kejahatan seksual yang lain. Sedangkan tumpul mungkin bisa karena ketendang, jatuh, ataupun karena kecelakaan itu sendiri. Begitupun daerah testis atau daerah genital buah zakar, itu juga bisa karena benda tajam ataupun juga bisa karena benda tumpul. Nah, dua genitalia ini atau dua keadaan ini tetap membutuhkan perawatan dan harus mendatangi pusat pelayanan kesehatan, karena mungkin membutuhkan perawatan lebih lanjut, mungkin juga membutuhkan diagnosis yang lebih tepat, dan mungkin penata laksanaan, mungkin dibutuhkan tindakan operasi atau tindakan rekonstruksi untuk perbaikannya. Oke, yang berikutnya adalah kegawat daruratan yang non-trauma. Yang pertama adalah sumbatan urin akut atau biasa disebut dengan retensi urin, yaitu suatu keadaan di mana seorang pasien itu tidak mampu untuk mengeluarkan kencingnya padahal kapasitas kandung kemihnya sudah penuh. Keadaan ini bisa disebabkan oleh misalkan pembesaran prostat, misalkan oleh adanya batu baik di kandung kemih atau di saluran uretra. Nah, gejala dan tanda yang dirasakan oleh masyarakat antara lain adalah keadaan ingin berkemih yang sangat hebat atau nyeri yang sangat hebat namun tidak bisa mengeluarkan kencingnya. Keadaan ini tetap harus mendatangi pusat pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan, misalkan pemasangan kateter atau selang di kandung kemihnya atau kateterisasi, atau bahkan mungkin membutuhkan tindakan operasi. Selanjutnya adalah kegawat daruratan non-trauma, yaitu tidak buang air kecil sama sekali, atau keadaan ini disebut juga anuria, yaitu
suatu keadaan di mana kencing yang dikeluarkan volumenya per 24 jam kurang dari 200 cc. Keadaan ini bisa disebabkan karena adanya sumbatan di daerah ureter atau kandung kemih, atau bisa juga karena gangguan metabolik, bisa juga karena gangguan dehidrasi misalkan yang sangat berat. Nah, keadaan ini juga membutuhkan perawatan atau pertolongan, sehingga harus mendatangi UGD untuk mendapatkan pelayanannya. Mungkin dibutuhkan misalkan tindakan operasi ataupun hemodialisis atau tindakan yang lain yang mungkin bisa menolong pasien ini. Selanjutnya adalah kegawat daruratan non-trauma. Berikutnya adalah hematuria, yaitu suatu keadaan di mana pasien atau seseorang kencing darah, yaitu adanya kelihatan darah pada saat dia kencing. Problem ini bisa disebabkan karena adanya tumor misalkan di kandung kemih atau di prostat yang menyebabkan pasien akhirnya sulit untuk kencing, ataupun misalkan kalau perdarahannya cukup hebat bisa menimbulkan shock yang cukup berat ataupun sampai dengan tidak sadar. Nah, keadaan ini juga membutuhkan pertolongan sehingga tetap harus ke pelayanan kesehatan. Kegawat daruratan non-trauma berikutnya adalah nyeri pinggang yang hebat atau biasa kita sebut sebagai kolik, baik di daerah perut atau kolik abdomen maupun kolik di daerah pinggang atau kolik ureter. Nah, penyebabnya biasa dikarenakan batu atau bisa karena bekuan darah atau faktor lain. Jadi karakteristik dari nyeri ini adalah nyeri di daerah pinggang, kemudian dia menjelar ke arah depan, turun ke bawah, bisa sampai dengan paha bagian dalam ataupun bisa ke skrotum atau daerah labia pada wanita. Nah, keadaan nyeri hebat yang seperti ini juga paling tidak harus mendatangi pusat pelayanan kesehatan, misalkan UGD, untuk mendapatkan pertolongan, misalkan diberikan terapi painkiller atau penghilang rasa nyeri atau antispasmodik. Kegawat daruratan non-trauma yang terakhir adalah adanya gangguan aliran darah pada organ urogenital. Di antaranya misalkan priapismus, yaitu keadaan di mana ereksi pada penis yang terus-menerus lebih dari 4 jam. Bisa juga karena parafimosis, yaitu ujung dari kemaluan orang yang tidak sunat itu tertarik ke bawah sehingga bengkak. Kemudian berikutnya adalah strangulasi atau adanya jeratan pada penis, misalkan karena adanya alat bantu seksual atau karet yang mengikat, menjerat penisnya. Yang berikutnya adalah torsiotestis, yaitu keadaan di mana testis atau buah jakar nyeri, bengkak karena terpelintir. Nah, keadaan-keadaan semua ini adalah keadaan gawat darurat yang membutuhkan diagnosis lebih pasti, lebih tepat, dan membutuhkan tindakan yang segera untuk diberikan bantuan atau pertolongan. Pada akhirnya kita akan tahu bahwa kapan kita mendatangi dokter spesialis urologi adalah keadaan-keadaan yang telah saya jelaskan tadi, baik yang trauma maupun yang non-trauma, sehingga dari ahli urologi Indonesia juga memberikan himbauan tunda ke spesialis urologi, kecuali pada keadaan-keadaan: 1. Misalkan tidak mampu mengeluarkan kencing, 2. Tidak keluar kencing atau tidak ada kencing yang keluar atau anuria, 3. Hematuria atau kencing berdarah, 4. Nyeri pinggang yang hebat atau kolik, kemudian yang kelima ereksi yang terus-menerus atau priapismus, bisa juga yang keenam adalah karena torsiotestis, karena telur yang terpuntir. Demikian, stay at home, tetap sehat, agar pandemi ini selesai. Mari putus penularan rantai COVID-19 di rumah saja. Oke, demikian penjelasan dari saya kali ini. Selanjutnya kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official. Yuk tulis saran, komentar di kolom bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya.
Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.